Ya, salam Jasport. Gue kembali lagi. Kemarin gak ada video karena lagi drop 2 hari habis divaksin. Jadi untuk kalian yang belum divaksin, gue sarankan untuk tetap mengambil vaksin karena side effect itu ada. Gue cuman pagi divaksin, Senin pagi, malamnya agak demam 37,5 derajat, terus tidur minum Panadol, bangun udah agak enakan, tapi habis itu demam lagi. Selasa siang gue tidur sampai sore, habis itu fit sampai sekarang. Jadi ya 1 hari lah demam-demam dikit biasa. Maka dari itu kemarin gak ada video. Jadi kita lanjut dengan line up Euro 26 pemain yang sudah dipanggil. Kali ini gue mau bahas Inggris dan Jerman. Oke, kita mulai dengan Inggris dulu. Inggris ini ada, bentar, bukan, dikit. Inggris ini agak ada kejutan karena si Southgate menseleksi, ini gue sambil lihat iMac gue 26 pemain. Southgate menseleksi 4 pemain back kanan. Bahkan dengan Sky Sport dia menjelaskan kalau ada 5 atau 6 back kanan gue akan seleksi. Untuk gue agak ya gimana ya, memang itu hak dia, cuman alasannya yang dia katakan adalah ya pemain kayak Reece James itu bisa bermain di tengah, bisa bermain di kalau kita main dengan 3 back di back. Kyle Walker pun demikian, bisa sebagai center back, bisa jadi back kanan. Bahkan dia bilang kalau nggak salah siapa, Kyle Walker kalau nggak salah pernah main di back kiri juga atau apa. Untuk gue sih nggak begitu make sense karena lu mau terapkan semua pemain di back kanan sih bisa-bisa aja, di posisi lain selain back kanan sih bisa-bisa aja. Tapi apakah mereka akan bermain optimal? Gue yakin tidak. Hanya apalagi center backnya juga paling ngandelin Maguire sama Stones. Cody pun ya sehebat apa sih dia. Di back kiri ada Chilwell sama siapa namanya, Luke Shaw. Oke, itu make sense, 2 pemain ini bisa gantian. Tapi kalau satu cedera ya pusing juga. Cuman yang bikin gue masih nggak habis pikir, apakah ini ada berapa pemain defender ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 26 pemain 10 itu defender. Ya, gue nggak ngerti apakah dia mau bermain dengan defensif dengan 3 back dengan 2 wing back, atau dia mau atau dia mungkin takut untuk meninggalkan, tidak menseleksi pemain dengan nama besar. Bisa juga. Gue nggak ngelihat Southgate adalah pelatih yang cuek, yang berani melawan opini publik. Karena kalau dari 4 wingback ini kan punya nama semua. Kalau dia seandainya nggak seleksi Reece James, orang protes, oh ya juara Champions League. Kalau dia nggak seleksi Alexander-Arnold, oh ya dia selalu bermain bagus, dan lain-lainnya. Jadi untuk gue sih pemilihan yang agak aneh. Lebih aneh lagi, justru pemain tengah dia hanya seleksi 5 pemain. Jude Bellingham, Jordan Henderson, Mason Mount, Calvin Phillips, dan Declan Rice. Ya, kalau dibilang apakah Phillips dan Declan Rice hebat, gue bilang biasa aja, nggak jelek, tapi hebat masih jauh dari hebat bagus. Attacking midfieldnya cuma 1, Mason Mount. Di depan masih oke lah, masih make sense. Calvert-Lewin, Phil Foden, Grealish, Kane, Rashford, Bukayo Saka, Sancho sama Sterling. Ada 8 untuk 3 posisi. Jadi ya untuk gue sih masih make sense. Nama-namanya juga semua make sense, nggak ada yang
nggak ada yang dipertanyakan. Ya kemungkinan besar sih Harry Kane main striker di kiri, Rashford di kanan, bisa Sterling, bisa Foden, bisa juga bermain dengan 2 striker, Lewin sama Kane, terus 4-4-2. Intinya kan adalah kalau lu punya pemain yang kayak Bukayo Saka lah. Kalau lu punya pemain kayak Bukayo Saka, bisa bermain back kiri, bisa winger kiri, winger kanan, bahkan di belakang striker juga bisa. Ini adalah sebuah dan dia bermain bagus dalam posisi itu dan sudah biasa, bukan posisi aneh. Tapi kalau lu taruh Walker atau Reece James sebagai wingback kiri, itu kan agak aneh. Mungkin mereka berusaha, tapi kan mereka nggak biasa dalam posisi itu. Itulah bikin gue agak bingung dengan line up-nya Southgate ini. Di depan untuk gue sih oke, jumlahnya dan pemain-pemainnya yang terseleksi oke. Tengahnya, bahkan gue bilang mungkin nggak ada salahnya korbankan satu pemain, seleksi Lingard. Gue nggak impress dengan Lingard di MU. Pada saat ketemu tim parkir bus, Lingard bingung. Tapi kalau Inggrisnya diserang, lebih memilih bertahan, Lingard mungkin bisa punya kontribusi, at least sebagai cadangan lah. Daripada 10 pemain belakang, 5 pemain tengah, that is different lah kalau gue bilang. Tapi ya sudah, kita lihat apakah Inggris bisa menutupin reputasinya. Kita lihat nanti. Inggris lawan grupnya nggak terlalu berat juga kalau nggak salah. Kita ke Jerman. Jerman bawa 3 kiper, Neuer, Leno, Kevin Trapp, karena Ter Stegen mau dioperasi. Oke, make sense. Di belakang defender Ginter, Gladbach, Rudiger Chelsea, Gosens Atalanta, Christian Ginter Freiburg, Halstenberg Leipzig, Hummels Klosterman Leipzig, Koch Leeds, Robin Koch sama Sule Bayern 9. Oke. Di tengah Gundogan, Toni Kroos, Emre Can, Kimmich, Thomas Müller, Musiala, Gnabry, Goretzka, Havertz, Hofmann dari Gladbach, Leroy Sané, Neuhaus dari Gladbach juga 12. Untuk gue ini make sense karena Flick biasanya ingin memperkuat pemain tengahnya. Depan itu hanya 2, Werner dan Volland. Yang dimaksud ini 2 kan adalah striker, jadi wingernya kan turun ke bawah. Jadi dengan permainan ini kemungkinan besar sih kayak 4-2-3-1 lah. Diperbanyak pemain tengah dan Gundogan, Kroos sama Goretzka atau Müller kemungkinan besar. Tapi kayaknya sih Goretzka sama Müller jadi tim inti karena mereka sudah nyetel di Munchen. Ditambah kayaknya Toni Kroos, Gundogan kayaknya cadangan. Ya ditambah di sayap ada Sané, kayak Havertz bisa dari sayap, Sané Gnabry kayaknya, Werner striker. Ini tim gue lihat pada saat Jerman pemain seniornya pada pensiun semua, itu gue nggak impress dengan Jerman. Berapa kali di kandang kalah lawan Belanda. Belanda itu mediocre banget kan timnya. Dan maka dari itu akhirnya Flick mengambil keputusan untuk mendatangkan Hummels dan juga Thomas Müller karena dia lihat pemain-pemain muda ini, terutama Sule, Rudiger di belakang itu nggak begitu klop ya. Maka dari itu Hummels didatengin. Di tengah juga Müller tetap penting, apalagi lagi on fire juga, cocok dengan Goretzka. Itulah kenapa Thomas Müller dipanggil lagi.
Jadi kita nggak tahu dengan kehadiran dua pemain senior itu apakah Jerman bisa lebih bagus. Yang jelas squad ini masih satu level di squad yang 2014 jadi juara dunia ya. Sekarang sih 2021 ya, 2014, 2018 juga. Dari 2018 sudah kelihatan bahwa pemain-pemain muda ini nggak begitu ngangkat. Tapi ya pemain muda yang dulu sekarang sudah mendapatkan jam terbang lebih tinggi. Kita lihat Jerman seperti apa. Untuk gue sih Inggris maupun Jerman salah satu kuda hitam, bukan tim yang terkuat. Ya gue rasa itu dulu. Nanti kita bahas sisa timnya. Gue hanya bahas berapa, 12 tim doang kalau nggak salah ya, 12 tim. Oke, thanks for watching.